Halo Sobat Otomotif, di channel ini gue bakal sharing seputar otomotif, khususnya di dunia mobil bekas. Mulai dari review mobil bekas yang dijual di mobilbekasgue.id, review kondisi mobil sesuai usia pemakaian, owning experience, dan juga tips and trick seputar otomotif. Jadi, kalau kalian suka dengan dunia otomotif, kalian boleh klik subscribe di bawah, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan video terupdate dari kami. Terima kasih. Berkali-kali gue udah sering mereview sebuah kijang kotak yang dijual di mobilbekasgue.id. Nah, kali ini gue juga lagi-lagi akan mereview stok dari mobilbekasgue.id yang terbaru, yaitu Toyota Kijang kotak. Jadi dia ini adalah Kijang Grand ya, atau kita biasa sebut Kijang G kalau orang Indonesia, tipe LX, sasis panjang, tipe terendah, tanpa power steering. Nah, mobil-mobil Kijang kotak itu cenderung terkenal dengan mobil komersial pada zamannya, dimana ketika mobil itu digunakan untuk mobil komersial, maka untuk kita mencari Kijang kotak yang kondisinya cukup bagus di zaman sekarang itu cukup susah ya. Jadi ini merupakan Kijang kotak dengan kondisi yang cukup jarang ditemukan. Nah, mau tahu gimana review lengkapnya? Simak terus video ini, jangan di skip. Jadi hari ini gue bakal bahas Kijang kotak. Sekali lagi, Kijang kotak yang dijual di mobilbekasgue.id ini Kijang Grand atau biasa kita sebut Kijang G ya. Tipe LX. L long, sasis panjang. LX artinya dia tipe terendah dari trim, dari 3 trim yang disediakan Toyota pada zamannya. Jadi sebenarnya gue udah sering bahas ya sejarah Kijang dan lain-lain ya. Kalau kalian mau tahu sejarah Kijang dari awal sampai akhir, kalian bisa tonton video saat gue mereview Kijang SSX G tahun 94 yang suggestion barnya gue taruh di sebelah kiri ya. Nah, sekarang kita bakal bahas Kijang G tahun 1994. Nah, gue ulangin lagi ya. Jadi Kijang G atau Kijang Grand ini ya, familiar dengan Kijang G, dia punya 3 trim. Pertama, LX dan SX itu tipe terendah. Jadi dia tipe terendah, ada sasis panjang, ada sasis pendek. Nah, tipe tengah-tengah dia ada LSX dan SSX. Nah, tipe tengah-tengah itu dia ada sasis panjang, sasis pendek, tapi dia ada tulisan, ada tambahan S di depannya, di tengahnya. Nah, itu dia punya power steering ya. Kalau misalkan tipe tertinggi LGX atau SGX, atau biasa kita sebut Kijang Grand Extra, itu dia udah punya power window, udah punya AC double blower, udah punya power steering gitu ya. Jadi Kijang Grand Extra itu sebenarnya itu Kijang G tipe tertinggi gitu ya. Itu gue ulangin lagi, itu trim dari sebuah Kijang kotak ya, Kijang Grand ya, bukan Kijang Super. Kalau Kijang Super itu varian sebelumnya, sebelum facelift. Nah, Kijang G atau Kijang Grand ini sebenarnya punya 2 varian di tahun 1996 ya. Varian 1800 cc dengan mesin 7K dan varian 1500 cc dengan mesin 5K ya. Jadi tapi orang-orang itu kurang tertarik dengan Kijang Grand 1800 cc karena mungkin konsumsi bahan bakar lebih boros daripada yang 1500 cc. Yang gue jual ini Kijang G 1500 cc dengan mesin 5K seri LX atau trim LX. Nah, namun kalau misalkan kalian lihat dari grillnya sini ya, mobil ini punya grill horizontal. Nah, mobil ini punya grill horizontal, di mana grill horizontal itu adanya sebenarnya di Kijang Grand Extra 1800 cc. Jadi sebenarnya kalau misalkan 1500 cc dia grillnya vertikal, nyamping. Nah, ini berarti grillnya udah diganti ya, udah grill pakai 1800 cc, tapi ini mesin 1500 cc. Jadi grillnya memang sudah pakai grill 1800 cc. Nah, sekarang kita bakal bahas bagaimana kondisi Kijang G LX yang dijual di mobilbekasgue.id ini ya. Sebenarnya secara keseluruhan mobil ini memang ada PR, memang ada kekurangan di bagian bodi, di bagian interior, di bagian eksterior memang ada kekurangan. Tapi sekali lagi gue bilang ya, karena mobil ini basicnya pada zamannya adalah mobil komersial, dimana untuk buat ngangkut-ngangkut, buat operasional, buat mobilitas, jadi memang untuk mencari mobil dengan kondisi yang cukup bagus itu susah. Untuk mencari mobil Kijang dengan kondisi yang cukup bagus itu susah, dan
memang perlu toleransi yang cukup tinggi gitu atas kekurangan-kekurangan ya, yang sebenarnya kekurangan itu bisa kita perbaikin walaupun menguras biaya lagi. Nah, ini salah satu Kijang yang memang kondisinya dibilang sangat spesial sih enggak ya, cuman memang sudah jarang ditemukan Kijang dengan kondisi seperti ini. Gue nggak bilang mobil gue ini kondisinya sangat spesial, enggak, karena memang kondisinya itu ada kekurangan yang memang seharusnya kita wajarkan gitu. Dan untuk perbandingannya sama Kijang SSX-G yang dijual di mobil bukas studio tadi ini, yang suggestion bar yang gue taruh itu masih lebih rapi sebenarnya Kijang SSX-G ini. Cuman memang ini kerapiannya di bawah itu, tapi ini kondisinya di atas rata-rata Kijang pada umumnya. Sekarang kita langsung bahas aja. Body sih, untuk body dia masih kaleng ya. Body dia masih kaleng. Nah, ini bumper juga. Ini bumpernya besi ya. Nah, ini bumpernya besi. Di sini plastik. Nah, dicatnya Dove gitu ya. Nah, gitu ya. Untuk bagian depan, nut juga lakukan kap mesin juga masih lempeng. Terus kepresisian juga masih lumayan, masih bagus. Untuk mobil tua dengan usia sekitar 30 tahunan ya, ini dia masih lempeng semua. Nut garis-garis kap mesinnya dia masih lempeng. Terus lampu-lampu dia pakai masih original Koito ya, jadi lampu depan ini masih original Koito, kanan kiri. Terus sen bagian samping kanan ini dia udah pakai merek Depo, jadi memang lampu sen bagian kanan kiri ini dia sudah tidak original Koito ya. Yang sebelah kiri, iya, dia sudah tidak original Koito yang sebelah kiri, cuman lampu depannya doang saja yang masih original Koito. Nah, untuk tadi ya kepresisian masih bagus. Terus karet-karet ya, karet-karet ini mobil pada zaman dulu tuh karet-karetnya tebel banget nih. Karet-karetnya tebel, dan ini kalau udah kemakan usia rentan keropos di pinggir-pinggirnya gitu ya. Terus rentan ya ada keropos, terus ada sil-silan. Biasalah karet-karet kan ada usianya, tapi ini masih rapi nih. Ini masih rapi karet-karetnya, nggak ada keropos di bagian samping-sampingnya, masih rapi. Sampai sono juga masih rapi ya. Ini karet-karetnya, cuman memang ini ada bekas-bekas cat sedikit. Oh iya, gue lupa ngomong kalau misalkan mobil ini catnya sudah repaint ya. Repaintnya cukup bagus. Dia repaintnya pakai bahannya kalau nggak salah namanya Siken ya. Jadi itu bahan yang cukup bagus gitu. Dan repaintnya kalau proporsi semprotan ke bodinya itu masih lumayan bagus. Cuman memang ada detail-detail kecil yang tertinggal gitu, bekas-bekas catnya kayak di karet-karet sini, dia ada detail kecil yang tertinggal. Tapi untuk penyemprotannya itu rapi sih, penyemprotannya rapi, nggak ada yang lebih tebel atau nggak ada yang lebih tipis gitu ya, rapi semua rata. Dan catnya bagus, kualitas cat bagus. Kalau misalkan gue boleh nilai ya dari skala 1 sampai 10 dia ada di 7,5 gitu ya. Karena memang untuk detail-detail kecil yang ini masih meninggalkan cat. Tapi memang ini bisa dihilangin sih. Cuman untuk kualitas cat bagus di 7,5. Bodi masih kaleng ya, bodi masih kaleng. Masih lempeng semua. Dia masih lempeng ya. Masih bagus. Nah, paling itu aja di bagian depan ya. Sekarang kita bakal langsung lanjut di bagian samping kanannya. Nah, sekarang kita bakal bahas di bagian samping kanannya ya. Nah, untuk bagian samping kanan sendiri dia masih kaleng juga. Dia masih kaleng ya. Sampai belakang. Dan ini ada list Super Kijang G. Ini memang pada zamannya emang ada listnya ya. Cuman kan kalau misalkan mobil ini kan udah dicat, jadi ini listnya tambahan. Tapi ini menghasilkan kesan yang look original gitu dengan adanya list ini ya. Nah, untuk ban sendiri dia bannya tebel ya, bannya masih 95%-an. Bannya masih baru, ini tahun produksinya 2018, tapi masih tebel banget, masih empuk ya. Kalian bisa lihat ban ini masih banyak alur-alurnya. Terus di bagian sini ada emblem Kijang. Nah, emblem Kijang ini masih dibaut nih. Pada zaman dulu tuh emblem nggak dilem ya, ini dibaut. Ini masih bawaannya nih, emblemnya masih nempel dari dulu sampai sekarang nih, masih ada bautnya. Terus karet-karet
karet-karet bagus, nggak ada yang sobek. Karet-karet kaca nggak ada yang sobek, masih rapi ya, masih rapi mobilnya. Ini ada mudguard depan belakang juga masih ada. Nah, untuk velg ini dia pakai velg ring 14 ya, dengan profil ban 185 70 ring 14, lebarnya 185, tebelnya 70, jadi empuk ya bannya. Terus di sini ada footstep ya. Nah, emang originalnya ada footstep begini buat kita naik. Buat teman-teman yang mau mencari mobil bekas tapi bingung untuk menentukan pilihan dan melihat bagaimana kondisinya, mobilbekasgue.id memiliki jasa layanan inspeksi dan juga pencarian mobil bekas buat teman-teman semua. Nah, jadi mobilbekasgue.id punya dua paket jasa layanan. Pertama, jasa inspeksi only, di mana teman-teman menentukan sendiri pilihan mobil bekas yang ingin dibeli dan kami akan datang ke lokasi pengecekan untuk mengecek mobil yang teman-teman kehendaki. Dan paket yang kedua adalah paket jasa inspeksi plus pencarian mobil bekas. Jadi spesialnya di paket ini adalah teman-teman tidak perlu mencari di internet mobil apa yang ingin kita cek gitu ya. Tapi teman-teman memasrahkan semuanya kepada kami yang akan mencari, kami yang nanti akan mengecek, dan kami juga yang akan bernegosiasi kepada penjual sampai mencapai kata deal. Ketika kata deal tercapai, jadi teman-teman wajib bertransaksi langsung kepada penjual tanpa perantara dari tim mobilbekasgue.id. Jadi paket yang kedua ini teman-teman benar-benar tinggal membayar harga yang sudah disepakati, yang sudah kita negokan tanpa perantara dari kita. Jadi itu adalah dua paket dari mobilbekasgue.id mengenai jasa layanan pencarian dan inspeksi mobil bekas. Untuk pintu sendiri dia memang ada kekurangan di bagian engsel pintu sini. Ini engsel pintunya udah agak oblak begini. Jadi kalau misalkan ditutup ya, kalau misalkan ditutupnya kurang tenaga dia agak nggak mau nutup, jadi harus agak kenceng. Ini engsel sebenarnya bisa di setel sih ya, jadi gampang ke body repair, minta setel engsel, selesai. Jadi nutupnya harus agak kenceng sekarang. Nah, untuk pintu bagian belakang dia masih bagus, nggak goyang, jadi kalau ditutup masih enak kalau ditutup ya. Untuk ban sama ya, ini bannya juga baru. Jadi bannya empat-empatnya itu tebel 95%. Bannya itu 55-nya tebel 95% termasuk serepnya ya. Jadi masih bagus. Nah, untuk velg sendiri gue nggak tahu ini pakai velg apa ya. Velg aftermarket gitu, gue nggak tahu. Nah, habis itu dia masih ada mudguardnya dan di sini masih bagus. Nah, kekurangan di mobil ini adalah di bagian talangnya yang memang kondisinya tidak sebaik talang Kijang SSX gue sebelumnya, tapi kondisi ini juga tidak jelek ya, juga masih termasuk bagus ya. Jadi memang di talang ini tidak ada keropos, tidak ada ini, cuman memang sudah ada repair sedikit ya. Jadi titik-titiknya itu agak sedikit berkurang di talang ini. Jadi memang sekali lagi gue bilang talangnya tidak sebaik Kijang SSX gue sebelumnya, tapi ini talang dengan kondisi yang juga jarang ditemukan di Toyota Kijang ini, karena biasanya talang-talang Toyota Kijang itu malah kadang talangnya dipapras, dihilangin, atau malah kadang talangnya itu didempul sampai rata gitu, nggak ada coakannya gini nih. Kan talang kan harusnya jalur air ini kan ada coakannya gini. Kalau misalkan kalian lihat nih, nah ini kan dia ada coakan nih. Nah, kalau misalkan talang didempul ya kita jarinya nggak kelihatan masuk gitu. Ini talang masih lumayan walaupun tidak serapi mobil gue sebelumnya. Tapi memang talang ini juga tidak bisa dibilang istimewa kondisinya, biasa aja gitu ya, dan tidak ada keropos gitu di talang. Titik-titiknya masih kelihatan walaupun sedikit. Nah, paling itu aja di bagian samping kanan ya. Sekarang kita bakal bahas di bagian samping kirinya. Nah, sekarang kita bakal bahas bagian kirinya. Sebenarnya kondisinya hampir-hampir mirip ya. Dengan bagian kanan dan bagian kiri. Untuk catnya juga masih mulus ya kan, karena dia memang catnya belum lama disiram dan masih bagus ya catnya. Pengerjaannya lumayan rapi, walaupun tadi gue bilang ada sedikit yang terkena semprotan-semprotan cat di karet-karet ya. Nah, sekarang kita bahas kondisinya ya. Untuk kekalengan juga dia masih kaleng ya. Dia juga masih kaleng. Dia masih kaleng. Bodi masih lempeng ya. Oh ya, tadi di samping kanan gue lupa bahas nat-nat. Nah, nat-nat samping kanan dan samping kiri sama ya nih. Ini nat-nat tarikan garis masih utuh, masih ketemu nih.
antara pintu, antara ini fender atas dan pintu dia masih ketemu. Pintu depan dan pintu belakang dia masih ketemu, sampai ke belakang ini dia masih ketemu nat-natnya, tarikan garisnya. Jadi bodinya masih lempeng ya, bodinya nggak ada bekas. Jadi walaupun mobil ini dicat tapi memang tidak menghilangkan nat-nat seperti ini gitu, masih lempeng nat-natnya. Terus untuk kondisinya sama ya, untuk talang juga sama sebelah kanan, tidak, kondisinya biasa aja, tidak istimewa tapi tidak jelek juga gitu. Karena memang untuk mencari talang yang kondisinya seperti ini aja sudah jarang gitu. Biasanya mobil Kijang itu talangnya udah dipapras atau talangnya diratain gitu ya. Jadi nggak ada coakan kayak gini lagi nih. Ini kan apa namanya, jari gue masih dalam ya. Jari gue masih dalam. Ini apa namanya, biasanya kalau misalkan talangnya itu dipapras ya jari lu nongol gitu, nggak kelihatan. Nah, terus untuk pintu-pintu sendiri biasa untuk di sini engselnya nggak turun ya, jadi masih enak ditutup, sini. Untuk bagian belakang juga masih enak. Gitu ya untuk di bagian samping kiri ya, nggak, sama aja sebenarnya, mirip-mirip, karet-karet segala macamnya juga sama aja, ban juga sama aja, mudguard juga masih ada, footstep juga masih ada. Nah untuk di bagian bawah juga nggak ada kropos ya, nanti akan di shoot bagian bawahnya. Jadi paling sekarang kita langsung aja bahas bagian belakangnya. Nah, sekarang kita bakal bahas bagian belakangnya. Bagian belakang sama aja, masih kaleng juga, masih kaleng. Ini bempernya plastik ya, sebelah pojok plastik, sini besi, masih bagus ya. Terus karet-karet juga nggak ada sil-silan, masih rapi semua. Karet nggak ada sil-silan, masih rapi semua. Cuman di sini ada cat yang agak menggelembung. Talang juga masih lumayan lah, talangnya masih cukup baik. Nah, terus abis itu tarikan garis nih, nat-nat masih ketemu semua. Nah, untuk kalau misalkan nyari mobil tuh harus begini ya, nat-nat itu harus ketemu semua. Nggak cuma mobil tua sih, tapi kebanyakan yang nat-natnya nggak ketemu itu biasanya di mobil tua. Tapi kalau mobil muda biasanya jarang di repair nat-natnya. Ini apa namanya, tarikan garisnya, nat-natnya nih, nah, ini masih ketemu. Terus untuk stop lamp sendiri dia memang udah bukan Koito ya. Sebelah kanannya ini masih Koito, sebelah kanannya masih original Koito. Nah untuk sebelah kirinya dia udah pakai stop lamp aftermarket, mereknya apa nih, TYC, gue juga kurang tahu mereknya. Jadi kanan Koito, kiri nggak Koito gitu ya. Nah, sekarang kita langsung bahas bagian bagasinya. Kuncinya ini dia kuncinya pakai Rayton ya. Memang Rayton itu kunci pintu pada zamannya, karena setahu gue ya, gue juga belum lahir sini, denger aja. Setahu gue mobil itu dulu dipakai Rayton biar lebih safe, safety-nya lebih tinggi gitu. Kita bakal bahas bagian belakangnya. Nah ini dia bagian belakangnya. Ini bagian belakangnya ya. Nah untuk garis-garis seperti ini juga masih ada ya. Garis-garis seperti ini juga masih ada. Garis-garis ini masih ada. Terus untuk kondisi bagian belakangnya dia pakai karpet dasar, tapi karpet originalnya masih ada, tapi memang agak kotor ya. Belum sempat dibersihin, ini agak kotor, agak memang kurang bersih ya, dan belum sempat gue bersihin juga. Jadi langsung gue review nih, baru dapat 2 hari langsung gue review. Untuk door trim masih original. Sebenarnya kalau interior masih original ya, door trim masih original dan masih plastikan. Ini plastik aja yang kumel, jadi kalau dilepas door trimnya masih bersih banget. Terus ya sisanya begini ya, untuk bagian dalam juga masih ada plastiknya ini. Bagian dalam masih ada plastiknya. Terus plafon nggak ada yang turun, masih bagus semua. Terus udah paling itu aja. Jadi paling kalau misalnya nanya PR bagian interior yang paling butuh effort itu bersihin interiornya sih, karena memang interiornya kotor banget. Tapi secara bahan masih bagus semua. Tarikan garis, lipatan pintu di sini, masih bagus semua, nggak ada yang
mencang-mencong liputan pintunya. Jadi kita langsung lanjut ke bagian mesinnya aja. Nah sekarang kita bakal bahas bagian mesinnya ya. Untuk mesin sendiri dia masih bagus. Untuk keringan mesin itu mesinnya masih kering banget ya. Jadi mesin ini masih kering, masih langsam, masih bagus. Untuk PR ya paling perawatan sih, kayak misalkan radiatornya udah agak kotor ya, jadi memang harus diservis kalau perlu diganti. Maklum ya, mobil tua beda sama mobil muda gitu ya. Jadi memang banyak yang harus dimaklumi. Terus sebenarnya untuk standar mesin mobil tua ini mesinnya sehat. Untuk standar mesin mobil tua mesinnya sehat, tapi standar mesin mobil tua kan nggak semuanya harus sehat gitu ya, nggak semuanya, bukan berarti nggak ada PR gitu, memang tetap ada PR ya, cuma namanya mobil tua harus ada yang diwajarkan gitu. Jadi untuk teman-teman yang biasanya kalau misalkan peminat Kijang itu pasti ngerti gitu, pasti ngerti memang kesempurnaan itu tidak akan didapatkan di sebuah mobil tua, mau semahal apapun mobilnya itu ya kan. Jadi memang kalau mengejar kesempurnaan lebih baik beli mobil baru gitu. Kalau misalkan mengejar misalkan memori, dulu misalkan sempat punya memori sama mobil Kijang, terus mengejar kebandelan, durabilitas, terus untuk untuk kelegaan kabin, mungkin Kijang ini cocok gitu ya. Tapi memang namanya mobil tua pasti ada aja PR-nya. Nah untuk ruang mesin sendiri nggak ada keropos ya. Mesin nggak ada keropos, tulangan-tulangan utuh, tulangan-tulangan masih bagus, nggak ada yang mencang-mencong tulangannya. Nah, terus kita mending sekarang langsung nyalain mesinnya ya, biar kita bisa tahu suara mesinnya. Nah ini gue udah nyalain mesinnya, dia fan-nya masih gabung sama si puli, jadi si